Salam jumpa teman-teman, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jadi setelah instalasi, kita akan melakukan persiapan data administrasi yang akan kita mulai pada menu data master. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya harap teman-teman sudah mempersiapkan data seperti ini. Data seperti ini, nama siswa, levelnya, kelas. Jadi sudah dibuat username-nya, sudah dibuat panggungnya, dan perhatikan username dan sandi itu bebas ya. Bisa berupa huruf, angka itu terserah dari teman-teman. Dan prinsipnya di sini bahwa setiap peserta memiliki username dan password yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah data siswa, teman-teman juga perlu siapkan data guru. Data guru dengan format kurang lebih seperti ini. Dan kemudian yang terakhir adalah data mata pelajaran. Jadi data mata pelajaran kodenya dan nama mapelnya ini juga biasa teman-teman dapat menyesuaikan dengan kondisi di sekolahnya teman-teman sekalian. Teman-teman sekarang kita ke aplikasi. Di sini yang pertama teman-teman klik data master, lalu pilih import data master. Hal pertama yang kita lakukan, kita download dulu formatnya di sini. Nanti akan otomatis terdownload seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini tinggal kita coba buka. Tampilannya seperti ini. Jadi itulah kenapa di bagian awal tadi saya meminta teman-teman untuk menyiapkan data siswa. Nah, teman-teman, data ini bisa kita hapus ya. Kita hapus secara manual sesuai dengan kondisi kita. Kondisi kita di sekolah. Jadi ini bawaan dari template, teman-teman bisa hapus. Teman-teman bisa hapus blok lalu del. Kemudian teman-teman salin dari data yang teman-teman sudah siapkan. Nah, di sini punya saya salin seperti ini. Nah, ini data siswa saya. Salin lalu kita masukkan ke data master yang ini. Di sini supaya tidak terganggu dengan rumus, teman-teman pilih paste lalu paste value. Ya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini nama, level ini adalah jenjangnya, kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Ini nama kelasnya. Untuk jurusan kelas 10 umum, untuk teman-teman yang SMP bisa dikosongkan ya. Di sini dia ada informasi. Di sini untuk jenjang SDNP dikosongkan saja, jangan dihapus kolomnya. Sedangkan sesi yaitu sesi ujian, kemudian nama ruang ini juga boleh diganti, username, password. Untuk foto kita biarkan hal seperti itu. Lalu nama server ini teman-teman dapat sesuaikan dengan nama server teman-teman ya, tidak ada standar. Kemudian agama. Kita save dia seperti ini. Kemudian kita tutup. Sekarang kita ke aplikasi teman-teman. Di sini ada dua kotak. Kita pilih yang pertama ya, kita klik choose file. Lalu kita pilih file yang tadi, import data master, kita klik open. Lalu kita import datanya. Ini perhatikan, kita tunggu sampai selesai ya. Jadi biarkan tab ini terbuka sampai bar ini sampai di sini, dan di sini ada tertulis pesannya. Kita tunggu prosesnya. Dan teman-teman sudah berhasil ya. Di sini dia ada informasi bahwa 32 berhasil dan gagal nol. Artinya semua sudah terimport. Nah, untuk memastikan hal tersebut, teman-teman tinggal klik di sini peserta ujian. Jadi ketika teman-teman klik, data siswa yang teman-teman import itu sudah ada di sini. Oke. Dan selanjutnya kita kembali ke data master di sini. Artinya di sini sudah aman ya teman-teman. Selanjutnya kita ke data mata pelajaran. Data mata pelajaran di sini juga masih kosong. Teman-teman bisa tambahkan satu persatu. Misalnya saya menambahkan mata pelajaran ekonomi, maka eko lalu ekonomi. Kemudian simpan. Teman-teman bisa lakukan seperti ini, atau teman-teman import menggunakan format yang ada, yaitu kita klik import, lalu kita download formatnya. Nanti teman-teman download, nanti formatnya seperti ini. Ya, jadi ini formatnya.
Jadi teman-teman tinggal ganti dengan mata pelajaran di sekolah. Di sini kebetulan sudah saya siapkan mata pelajaran, tinggal saya salin, lalu saya masukkan ke format yang tadi. Ini seperti ini, kemudian kita klik simpan. Ya, seperti biasa kita tutup, lalu kita kembali ke aplikasi. Teman-teman choose file, lalu pilih nama file yang tadi ya. Nama file tadi saya yang ini, kemudian open, lalu kita klik simpan. Dan mata pelajaran dengan sendirinya akan diimpor masuk ke dalam aplikasi ya. Jadi ini untuk data mata pelajaran. Selanjutnya data jenis ujian. Untuk data jenis ujian ini teman-teman dapat menambah jenis ujian seperti ini, ataukah teman-teman bisa menggunakan yang sudah ada. Jadi misalnya ini penilaian akhir semester untuk PAS sudah tersedia, maka teman-teman klik di sini lalu pastikan dalam kondisi aktif ya. Jika teman-teman ingin menambahkan ujian lain, misalnya penilaian tengah semester, maka teman-teman tambah ujian. Lalu misalnya di sini PTSD semester 8, misalnya seperti ini, lalu simpan. Bisa seperti ini. Perhatikan bahwa harus ada satu ujian yang aktif ya, sehingga tidak terjadi tabrakan. Jadi misalnya dari 4 ini, ketiganya tidak aktif, yang aktif cuma penilaian akhir semester saja yang aktif. Jadi data kelas ini bersumber dari data master tadi. Kemudian data ruangan, ini juga berdasarkan hasil impor kita tadi. Kalau cuma satu ruangan, maka dia cuma satu. Data server juga menyesuaikan, dan begitu juga data sesi. Ya, teman-teman ya. Data sesi juga sesuai dengan yang kita siapkan. Oke, selanjutnya, hal berikut yang perlu teman-teman lakukan adalah mengimpor data guru. Nah, data guru ini diperlukan sehingga guru dapat melakukan input soal secara mandiri. Untuk mengimpor data guru, kita ke manajemen user, lalu ke data guru. Data guru di sini kosong, teman-teman bisa tambah secara manual di sini, lalu klik simpan, bisa juga teman-teman impor. Kebetulan di sini saya sudah punya data guru, nah, seperti ini. Saya akan download formatnya, klik impor data guru, lalu download format. Setelah terdownload, kita buka filenya, data gurunya, lalu kita masukkan yang sudah kita siapkan. Ya, di sini saya sudah siapkan seperti ini. Maka saya salin, lalu saya masukkan ke template yang ada seperti ini. Kemudian yang lain ini teman-teman boleh hapus. Boleh hapus ya. Kemudian simpan. Setelah itu kita kembali ke aplikasi, kita choose file, lalu kita pilih data guru yang tadi yang kita sudah siapkan, lalu kita klik open, lalu kita import. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan apabila sudah berhasil, teman-teman kembali ke manajemen user lalu pilih data guru. Jadi sudah masuk di sini 7 guru di sini. Di sini punya saya juga ada 7 guru ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah semua sudah selesai, selanjutnya kita akan ke pengaturan. Pada pengaturan teman-teman di sini nama aplikasi bebas ya, teman-teman bisa beri nama sekolah juga terserah dari teman-teman. Alamat IP server bisa juga teman-teman biarkan seperti ini. Kode sekolah juga diatur sesuai kondisi. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah jam. Jadi perhatikan kondisi jam yang ada di aplikasi yang ini harus sama persis dengan yang ada pada laptop teman-teman. Ini sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Jika belum sama, nah kita bisa ganti. Kita bisa ganti misalnya di sini saya ganti ke Asia Makassar. Nah, belum berubah ya, dia akan berubah nanti setelah saya klik simpan. Kemudian jenjangnya teman-teman bisa ganti. Saya punya SMA, nama sekolahnya, nama kepala sekolah juga bisa teman-teman ganti, NIP, alamat,
Dan kecamatannya juga teman-teman bisa ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Ini teman-teman siapkan logo sekolah, ini background, dan ini adalah tanda tangan kepala sekolah nanti. Ya teman-teman, tinggal teman-teman ganti seperti biasa. Nah di sini saya coba kasih contoh, saya mengganti logo dan background. Jadi saya klik choose file, lalu saya cari logo. Di sini saya pakai logo yang ada saja, yang ini. Kemudian saya klik open. Lalu untuk background juga saya choose file. Lalu saya scroll ke bawah, saya cari gambar yang sesuai. Saya pakai saja gambar yang ini, kemudian saya klik open. Nah, setelah itu teman-teman, ini semua akan berubah setelah kita klik simpan ya. Nah teman-teman, tadi teman-teman perhatikan bahwa waktunya masih berbeda ya. Di sini jam 3.25, ini 4.25. Di sini saya klik di sini, saya ganti ke Makassar. Jadi prinsipnya jam harus sama di aplikasi dan di PC atau laptop. Kemudian saya klik simpan. Nanti kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan logonya juga sudah berubah, waktunya juga sudah sama. Ya, entah di sini 24 jam maupun di sini 12 jam, tetapi tetap sama ya, prinsipnya waktunya sama. Nah, sekarang teman-teman bisa coba ke tampilan siswanya. Teman-teman buka tab baru, lalu teman-teman masuk ke lokal CBP Semangka Ilape, teman enter. Nah, teman-teman belum berubah backgroundnya, maka teman-teman tinggal klik di sini, lalu kita bersihkan riwayatnya. Riwayat kita bersihkan dulu. Kenapa masih tersimpan cacenya? Jadi kita klik delete saja di sini. Apabila sudah dihapus, kita coba reload teman-teman. Kita coba reload, nah sudah ya teman-teman, sudah mantap ya. Nah, jadi logonya juga sudah berubah, backgroundnya juga sudah berubah. Nah di sini coba kita reload. Nah, lihat logonya juga sudah berubah, tampilan di sini juga sudah berubah. Lalu kita coba masuk. Oke teman-teman, itu untuk tahapan yang kedua, bagaimana kita melakukan administrasi dalam aplikasi Candy CBT 294R4. Di video berikutnya kita akan bahas bagaimana kita mengimpor soal dan mempersiapkan untuk ujian. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat.